Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Alvansa dengan NIM akhir 2038 dari kelas D akan menjelaskan soal UTS minggu kemarin. Nah, di sini yang pertama soalnya itu ada di sebuah kota kecil yang bernama Karakterville. Hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Terus Budiono Siregar yang terkenal karena ketajaman pikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu mengetahui beberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Input yang kita masukkan itu saya senang menjadi manusia, terus outputnya itu menghitung berapa banyak huruf setiap ini yang sama. Nah, untuk menjawab untuk codingannya seperti ini. N sama dengan input, ini variabelnya kosong. X ini untuk mengelis setiap hurufnya dengan for i in range len n. For i di sini untuk variabel bebas lah, mau ini diganti apa gitu, itu nggak masalah. In range len n ini untuk menghitung ini tadi kan, menghitung inputan tadi yang saya sangat senang menjadi manusia. If ni tadi ini not in inputan tadi, if ni not in x, tidak dalam list ini, maka x nya itu akan maka ni nya itu akan dimasukkan ke dalam list x ini. Jadi for i in range len x tadi ini, list ini tadi, print f. Huruf untuk ini untuk menjadikan output seperti ini. Nah, terus jumlah and count. Count ini berguna untuk menghitung berapa banyak huruf yang sama di dalam suatu kalimat tadi. Kita run. Nah, kapal laut, K-nya itu 1, A-nya 3, B-nya 1, L-nya 2, U-nya 1, D-nya 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka yang berbeda namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Inputannya ini dua buah integer n dan m. Input pertama harus lebih kecil dari input kedua. Sampel inputannya 3 dan 15, untuk outputnya menjadi 4. Ini berarti bilangan prima, ya kan? Ya, bilangan prima. Sini kita masukkan variabelnya, variabel n dan m. Kan karena ini angka maka integer. Terus inputannya sama, variabelnya kosong. Jika jumlah prima sama dengan 0. Ini untuk menghitung jumlah primanya ya. For i in range n plus 1. Kenapa ini n plus 1? Karena bilangan biner itu selalu dari 0, makanya kita plus 1 ini untuk angkanya supaya langsung 1, bukan dari 0. Terus koma m prima sama dengan true. For c in range 2i. Ketika if i modulus c sama dengan 0.
Ketika I-nya ini dibagi 2 itu sama dengan 0, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Terus ini continue untuk melanjutkan itu. Terus if prima sama dengan true itu, maka jumlah pembagiannya dari 2 itu akan menghasilkan kurang lebih dari sama dengan 1. Terus kita print jumlah. Di sini maksudnya kita kan bilangan prima itu kan hanya bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri kan. Misal ada 5 nih. Nah, bilangan 5 itu kan nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu yang maksud saya. Kita run di sini. Nah, kita dapat benar. Ini kan outputnya 3 dan 15. 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sama juga halnya dengan 15. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya yaitu Noir Speed 65. Ia merasa senang karena keyboardnya yang dinanti-nanti telah datang. Namun kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Ia ingin mengetikkan Hello World, namun yang ditampilkan Hello World. Bantu Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Baris pertama inputan kalimat, terus outputnya integer. Ini ketika kita ketik Hello World, maka sampel outputnya 2 karena dihitung ada huruf E dan D sebanyak berapa di dalam kalimat tersebut. Oke, untuk codingannya seperti ini. Kalimat sama dengan input variabel kosong, kalimat sama dengan kalimat lower. Ini dicari bilangan bukan bilangan, huruf kecil ya, huruf kecil. Terus kita tabungan huruf sama dengan 0. Ini untuk menghitung berapa banyak E dan D dalam suatu kalimat. Terus kita for I in range kalimat di inputan ini. Terus if I sama dengan E, maka tabungan hurufnya itu bertambah 1. Maksudnya di sini jika ada suatu kalimat yang mengandung huruf E1, maka terhitung di tabungan huruf 1 ini di tabungan huruf ini terbaca 1 kali. Terus ini juga sama, jika ada D maka terhitung 1 di tabungan huruf. Kita print tabungan huruf karena ini diminta untuk menghitung banyaknya E dan D dalam suatu kalimat. Kita run. Nah, outputnya Hello World. Di sini kan kalimatnya Hello World ya. Terus huruf E dan D ini hanya ada 1 sama ini kan 2 berarti kan outputnya. Terus ini aku sangat senang ngoding di pagi hari yang cerah ini. Ini E nya 2 sama ini, terus D sama ini, ngoding sama D. Berarti benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SSD dari SDN King Indo 25. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Bantulah Ariski untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Terdapat 2 input. Inputan pertama berupa string yang berisi daftar angka. Inputan kedua berupa string angka hasil penjumlahan.
kita inputannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus ketika dua pasangan itu dijumlahkan harus hasilnya 5. Jadi kan ini outputnya 1 dan 4 kan, 1 tambah 4 kan 5, 2 tambah 3 5, begitu guys. Oke, langsung saja ke codingannya. Bahan sama dengan input, variabel kosong, target itunya itu jumlah ini berapa, inputan, terus variabel kosong, tabungan ini untuk mengelis list dua inputan ini. For i in bahan split ini dimaksudkan untuk mengkoma hasil itu tadi. Terus tabungan, append, maksudnya append di sini, append itu untuk memasukkan integer i ini ke dalam list tabungan ini tadi. Terus target integer sama dengan integer in target, ini maksudnya hasil pasangan. Kita buat list baru lagi, hasil pasangan. For p in range len tabungan, ini dalam tabungan ini tadi ya. For c in range p plus 1, ini maksudnya untuk ya tadi bilangan biner kan dari 0, kita maunya 1 gitu, len tabungan. If tabungan p ditambah tabungan j, maka sama dengan target integer tadi ini. Terus hasil pasangan itu berisi tabungan P dan tabungan J. Print hasil pasangan. Maksudnya di sini kan jika ada di tabung P ini dan tabung J ini, itu harus sama dengan target integer ini tadi. Semisal di sini 5 dah. Nah kan tabungan P itu yang ini guys, yang ini tabungan P dan J kan. Nah inputan ini mana yang hasilnya itu sesuai dengan target integer tadi. Semisal nih hasil pasangannya itu 5 ya, berarti kan 1, 4 sama 2 dan 3, udah itu doang. Kita langsung run code. Nah benar, ini kita hasil pasangan itu kita harapkan menjadi 5 kan. Terus tabungan P dan J ini mana yang hasil tambahannya itu sama dengan 5, 1 dan 4, 2 dan 3 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini inti dari soal ini, ketika angka tersebut kelipatan dari 3, itu Faris ini harus berkata fish. Terus jika angka kelipatannya itu 5, Faris ini harus berkata bus. Jika kelipatannya itu 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Dimana sampel inputannya 6 angka kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika angka 3 itu harus berkata fish. Ketika angka kelipatan dari angka 5 itu harus berkata bus. Ini juga sama, kelipatan 3. Kita masuk ke kodenya. N sama dengan integer karena ini berupa angka ya. Terus input variabel kosong biasa. For i in range 1, n plus 1. Kenapa ini n plus 1? Karena kita diminta sampel outputnya itu mulai dari 1. Sedangkan untuk bahasa pemrograman ini semua angka itu pasti berawal dari 0.
Makanya kita plus 1. 0 tambah plus 1 sama dengan 1. Supaya hasilnya itu langsung ke 1, 2 ke 1. Di sini if I modulus 3 sama dengan 0 and modulus 5 sama dengan 0. Ini juga bisa ya. Kan 3 dan 5 kan. Ini kan dua bilangan ini bisa membagi bilangan 15 ya. Nah, kita bisa aja langsung 15. Karena ini dari apa itu soalnya itu ketika kelipatan 3 dan 5 itu harus berkata Fishbash, maka print Fishbash. Terus jika kelipatan angkanya 3 itu maka berkata fish. Jika kelipatannya itu 5 maka berkata bash. Else print I. Print I ini maksudnya ini ya guys. Nah, sudah benar. Kita lihat. Kan ini diminta inputannya itu sampai 9, angka 9. Maka hasil outputnya seperti ini. Lanjut kita ke soal nomor 6. Inti dari soal ini huruf jika bebek ini mau dibalas chatnya itu, maka huruf yang diketik itu tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Maksudnya di sini kiri dan kanan ini tidak boleh tidak boleh asalnya itu sama. Seumpama kiri-kiri semua, kanan-kanan semua gitu. Kita langsung saja ke codingannya. N input variabel kosong, kiri keyword D, keyword T, A, S, D, F, G, dan seterusnya. Terus kanan variabelnya ini ganti, kita listnya namanya ganti for I in range len n. Range ini len n inputan tadi ya. Di inputan tadi kita masukkan ke dalam variabel I. If and I in kiri ini tadi kita masukkan ke dalam list ganti ini. Terus di kanan juga sama, kita masukkan ke list ganti, terus print text sama dengan true. Jika semua kan ini kan, jika semua kata ini kan berbeda kan, maka itu print text-nya true. Terus for k in range len ganti min 1, len ganti ini jika itu kurang 1 maka k-nya itu sama dengan plus 1. Berarti ini kan ada dua huruf dari kata yang sama ya. Dua huruf dari tangan yang sama. Dua huruf dari kata yang sama. Maka kita run code. Hasil inputannya gini. Hello. Ini kan ada sejumlah kata dari dua variabel kanan ini yang sama. LO ya, L3 bahkan. Itu berarti inputannya salah, tidak bergantian gitu. Kita yang terakhir, file rusak. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah program yang berfungsi memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca.
Semisal ini ya ini filenya rusak gitu, tapi sampel outputnya itu harus hello world sama hello dunia. String input variabel kosong, list ke satu kan, terus list kedua ini kan, list ke satu, ini list kedua. For i in range length string, variabel i itu isinya length string ini, inputan tadi itu. Jika i nya itu kelipatan dari 2 itu sama dengan 0, maka ini listnya itu ditambah. Di sini maksudnya karakter dari stringnya ini akan minus 5 ya. Terus else-nya itu jika tidak jika tidak kelipatan 2 itu sama dengan 0, maka ini kan, ini list 2 plus minus sama dengan plus sama dengan karakter dari string ini, maka min 5. Print ini list 1, print ini list 2. Kita rangkut. Hasilnya benar. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.